Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Kelompok 3. Sekarang saya ada di kantor LSM Kompak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, assalamualaikum Bapak. Kami di sini dari mahasiswa Universitas Bangsa dari kelompok 3 dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan. Izin mewawancara Bapak terkait lembaga masyarakat. Di sini dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Ya, Bapak Jen selaku sekretaris dari LSM Kompak. Ini Saya Pak Ahmad Santoso selaku Ketua Tim Investigasi dari Korwil 3. Terima kasih Bapak. Jadi izin kami mewawancarai Bapak terkait itu LSM Kompak. Yang pertama kami mungkin izin bertanya mengenai profil LSM Kompak itu tersendiri. Bapak kompak itu kan dari pandangan dari Komando Penegak Keadilan LSM yang lembaga swadaya masyarakat yang bergerak sosial kontrol buat kemasyarakatan. Jadi fungsinya buat mensejahterakan masyarakat melalui sosial kontrol tersebut. Iya. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Bapak yang kedua, peran sama fungsinya di LSM Kompak ini, Pak. Jadi gini ya, pada prinsipnya mungkin lembaga yang lain juga sama ya, peran aktif lembaga swadaya masyarakat ada ayatnya mungkin bagus-bagus ya. Kita di sini lembaga LSM Kompak memang kita punya peranan aktif sebagai kontrol sosial masyarakat. Fungsi itu tetap kita jalankan, kita nggak bakalan keluar daripada koridor itu ya, karena memang tentu kami juga menyarankan jangan pernah kita keluar dari rel ADART kami selaku LSM lembaga Kompak kan. Nah jadi gini ya, untuk lembaga Kompak sejauh ini memang kita berperan aktif dalam kontrol sosial di bidang manapun kan. Kita akan tetap baik itu di bidang kemasyarakatan atau istilahnya fungsi pemerintah untuk pembangunan, kita akan tetap kontrol sejauh mana gitu kan perjalanan tersebut, sejauh mana kinerja mereka gitu kan. Dalam arti kita tidak ada yang sifatnya arogan, berarti boleh tanyalah istilahnya ya, lembaga Kompak pimpinan kami tidak menyarankan artinya tetap kita harus monitoring kinerja pemerintah juga terkait dengan pembangunan yang sifatnya membangun, hanya sebatas itu. Adapun kita kontrol sosial terhadap masyarakat, sejauh mana keluh kesah masyarakat dan pengaduan masyarakat tetap kita harus respon. Ini seperti itu. Adapun nanti kita sebagai lembaga LSM Kompak punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, gitu kan. Contoh hal flashback ke belakang dulu, kalau nggak salah ya, ketum kami Pak Haji Sutomoyono punya kegiatan kemanusiaan 2004 itu kan ketika tsunami Aceh. Nah, LSM Kompak berperan aktif dalam bahkan ketum sendiri turun tangan ke Aceh, gitu kan. Di situ juga peran aktif kita bukan dalam koridor di daerah sendiri, gitu kan. Di luar daerah pun kita insya Allah, gitu kan, peran aktif dalam segi kemanusiaan kita akan kedepankan. Nah, hal-hal yang lain juga banyak ya, keluh kesah masyarakat, kaitan dengan pengaduan-pengaduan kita juga akan cari. Kita tidak serta merta untuk membela masyarakat yang sifatnya nakal, gitu kan. Gitu. Karena memang lembaga kami itu lembaga swadaya masyarakat, Pak, sebagai kontrol sosial. Adapun kita untuk beraktivitas seperti apapun sifatnya kita kemitraan potensi. Mohon maaf,
lembaga kompak tidak mengedepankan yang sifatnya kebijakan atau koordinasi kaitan dengan program-program yang akan kami jalankan. Kita kemitraan, gitu kan? Nah, ibarat salah satu contoh, misalkan ada salah satu pengusaha, gitu kan, ya, yang ingin bermitra dengan lembaga kami, ya secara profesional kita akan lakukan. Contoh dari macam SDM, gitu kan, SDM, gitu kan. Nah, kita akan sediakan apa yang diminta oleh perusahaan tersebut, kita akan sediakan. Nah, karena kami dari lembaga juga punya legalitas yang resmi, punya PT juga, punya CP juga, gitu kan, yang akan mengedepankan kerjasama tersebut. Salah satu contoh di Pemda, ya Pak Sekjen. Pemda bermitra dengan lembaga kami dalam bidang itu kita dari kita. Nah, kita tetap prosedur kita tempuh kaitan dengan mungkin tender ya Pak Sekjen. Masalah security itu kita ada. Kalau nggak salah PT KPP ya. Megantara Mandiri. Jadi kita take and give lah. Kita tidak mengedepankan macam wah kita LSM nih, yang ini enggak. Tetap kita itu untuk lembaga kami itu dikedepankan profesionalisme. Kita profesional. Kalau misalkan dalam suatu kerjasama yang sifatnya mungkin perusahaan itu ada SOP ya untuk tender, kalau kita kalah ya kalah, gitu kan? Ya kalau kita menang ya itu kita jaga. Kita tidak istilahnya harus mengedepankan egois, gitu kan? Mentang-mentang kita di lembaga, kalau di lembaga kami nggak seperti itu. Nggak tahu ya kalau di lembaga yang lain, gitu kan? Ya mungkin ketum sendiri istilahnya sangat menekan terhadap jajaran-jajaran yang ada agar anggota dan jajaran itu diciptakan harus cerdas, harus bisa menggali potensi dalam konteks prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh mereka. Intinya seperti itu. Kita nggak ada lah ya, maaf ya, kalau misalkan kita ada acara-acara kemanusiaan macam kan salah satu contoh mungkin di bulan puasa suka ada ini gitu kan ya, acara-acara namanya bagi-bagi takjil gitu ya, santunan. Kita ada juga santunan masalah anak yatim, santunan kematian, dan selama ini berjalan. Alhamdulillah selama ini berjalan. Dan anggarannya pun kita ciptakan, bukan minta-minta. Itu dari pihak. Nah, dari dengan kerjasama dan kemitraan terhadap pihak-pihak ketiga. Bukan? Jadi insya Allah lembaga kami itu teratur dan pandangan masyarakat terhadap lembaga kami alhamdulillah positif, karena kami memang dituntut tidak meminta-minta. Kita ciptakan juga terhadap jajaran harus punya skill usaha, karena untuk membesarkan lembaga itu ya identik dengan anggaran. Kalau memang jajaran kami tidak punya skill sebagai pengusaha, bagaimana kita mau menggali potensi? Bagaimana kita mau menjalankan program-program sosial? Intinya seperti itu. Nah, salah satu contoh mungkin kemitraan kami dengan pihak Pemda, gitu kan? Dan alhamdulillah siapapun dan jangan sampai yang mau ya, gitu kan? Kalau misalkan ada kematian, lembaga kompak siap. Dan selama ini memang kita sudah berjalan. Mungkin ya gambaran sebagai foksi lembaga kami ya, untuk istilahnya kepedulian terhadap masyarakat, terhadap mungkin seperti itu kan pertanyaannya itu. Mungkin sangat begitu besar kontribusi terhadap Kasih Kompak terhadap masyarakat. Karena tadi Kang Rahmat paparkan bahwa Kasih Kompak itu sangat peduli terhadap masyarakat dan
sesuai berada di ranahnya sendiri, dia tidak keluar dari. Mungkin itu saja dari kelompok saya yang mendapatkan pembahasan untuk pemaparan yang sangat amat kita tahu. Terima kasih Kang, maaf udah waktunya ya. Ya, tak apa-apa. Mungkin itu aja sebenarnya. Terima kasih.